Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship untuk pelayanannya hari ini. Sepanjang hari ini saya akan bicara mengenai berbagai macam karakter, berbagai macam hal-hal yang kita perlu lakukan sebelum masuk tahun 2025. Hati harus mengalami suatu perubahan. Yesus makin besar, kita harus makin kecil. Belajar ketaatan lebih banyak lagi, di tengah-tengah taat itu Tuhan pasti akan berikan berkat. Ibadah pertama saya akan bicara mengenai kolaborasi yang membawa kemenangan. Yang kedua, urapan yang dibuang sia-sia. Lalu yang ketiga, tetap miliki pondasi dalam pertentangan, pondasi kuat dalam pertentangan. Yang keempat, pujian yang membawa kemenangan. Yang kelima, buah ara dan Babel. Ini saya banyak bicara tentang perjanjian lama, bagaimana orang-orang menghadapi di setiap pertentangan, pergumulan, mereka tetap bisa punya karakter, mereka tetap punya kesetiaan bersama Tuhan. Itu yang harus kita punya di tahun 2025. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah, bukan tahun yang akan terlalui dengan smooth, dengan lancar. Kalau tidak punya persiapan. Yang punya persiapan aja harus penuh perjuangan. Apalagi yang tidak punya persiapan. Ayo, kita masih punya waktu, kita bawa, kita siapkan hati kita. Nanti di tanggal 13 Januari akan ada Breakfast with God. Kita datang dulu sebelum itu hanya 13 hari setelah berganti kalender. Datang dulu dengan lutut kita kepada Tuhan. Bukan supaya tahun 2025 terlalui dengan lancar. Tetapi mengajak penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus nanti selama 2025. Hanya dengan itu kita bisa melampaui tahun 2025 itu dengan kemenangan. Kolaborasi yang membawa kemenangan itu akan saya bawakan dari Kisah Hakim-Hakim 4. Pembacaan firman hari ini cukup banyak. Bapak Ibu tetap fokus, tetap kita akan mengikuti apa yang terjadi melalui Deborah dan Barak. Inilah kolaborasi dan Deborah dan Barak. Dan nanti ada lagi tokoh figuran hanya disebut 2 enggak 3 kali. Tetapi dia memegang peran yang cukup kuat sampai terjadinya kemenangan ini. Kolaborasi kemenangan itu tidak bisa hanya dipandang bahwa satu orang aja yang tampil. Saya terberkati dengan kesatuan hati para volunteer di ibadah Natal. Yang kemarin datang ke ibadah Natal boleh lambaikan tangan, yang Journey Hope and Promise. Bapak Ibu, behind scene-nya, di balik layarnya, itu dilayani oleh hanya satu tim. Tapi mereka itu sangat solid mulai dari tim kreatif, yang isinya tim drama, PAW, semuanya. Semua itu berkolaborasi hanya untuk satu tujuan. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan untuk jemaatnya Tuhan. Itulah maknanya kolaborasi. Di tengahnya apakah ada keletihan badan, semuanya ada. Tetapi melihat, oke, aku melakukan ini untuk Tuhan dan jemaatnya Tuhan. Letih tetap akan dijalankan. Yang main drama itu kepalanya itu pakai kepala topi atau kostumnya itu berat loh. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu waktu transisi itu mereka itu ada yang sampai terlelap istirahat. Karena latihan yang hari sebelumnya itu sampai malam juga. Pagi-pagi mereka harus sampai di sini. Dan yang memakai kostum-kostum praise and worship semuanya. Dan yang di balik layar itu semua mereka itu sampai ada yang ngantuk kadang-kadang. Di waktu-waktu selanya mereka itu menggunakan untuk memejamkan mata sebentar. Dan yang pakai drama itu baju bagian dalamnya itu basah karena panas. Kenapa kok bisa terus maju? Kenapa kok? Karena ada kolaborasi yang bagus, saya bersyukur.
volunteer GMS Solo ini memiliki kedewasaan. Tidak ada satupun yang menonjol, semuanya melempar mahkota. Enggak. Yang hebat itu tim production kok. Kalau enggak ada tim production yang menata waktunya, tidak mungkin akan ini bisa terjadi. Lalu kok bisa terdeliver dengan bagus di LED, di semua itu karena tim multimedia. Lalu dibalik, kenapa kok Bapak Ibu bisa duduk dengan nyaman, semuanya itu pasti dapat kursi. Itu karena ada tim-tim usher yang menata, yang mengajak itu. Dan tim praise and worship yang membawa masuk ke hadirat Tuhan. Dan yang membuat Bapak Ibu bisa menangkap cerita-cerita dan semua dari tim kreatif ministry yang dipimpin oleh drama waktu itu. Itulah kolaborasi. Bapak Ibu mau untuk masuk ke tahun kemenangan, butuh ini semua. Butuh kolaborasi yang tidak egois. Kita baca di Hakim-Hakim ayat pasalnya keempat. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Stop sampai situ, saya akan jelaskan. Siapa bilang peran pemimpin tidak ada? Terutama peran pemimpin rohani. Pemimpin rohani tidak boleh absen dalam kehidupan jemaat. Kalau Bapak Ibu sebagai CGL, Anda dipercayai 8 sampai 10 member. Kita itu yang berjaga-jaga bagi kehidupan mereka. Ehud ini sudah meninggal. Maka bangsa Israel itu mengalami suatu masa yang kehilangan figur pemimpin. Bangsa Israel juga bangsa yang tegar tengkuk memangnya. Seharusnya tanpa pemimpin pun mereka bisa mengatakan, aku ini bisa memimpin diriku sendiri. Aku ini juga harus takut akan Tuhan. Saya belajar 80 tahun, negeri ini tentram. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ketentraman hati. Terkadang itu bisa membawa Bapak Ibu ke dalam hati yang keliru nantinya. 80 tahun bangsa Israel itu tidak mengalami masalah. Saya tidak mendoakan di sini GMS Solo akan mendapatkan masalah, bukan. Tapi Bapak Ibu yang tidak punya masalah, bersyukurlah untuk itu. Tetapi jangan sampai hidupnya tidak memerlukan Tuhan. Lalu yang sedang punya masalah, saya ajak hari ini bersyukur. Karena dengan ini, dengan suatu masalah, Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu bisa sampai menangis air mata untuk setiap permasalahan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi nanti di ibadah selanjutnya, saya akan berkata, air mata itu tidak boleh untuk diri sendiri. Air mata itu kalau buat diri sendiri kita itu kuat. Air mata kita keluarkan kalau melihat orang lain. Air mata itu kita pakai untuk mendoakan keselamatan orang lain. Air mata. Kalau untuk problem sendiri, Tuhan sertai aku akan hadapi. Seperti pahlawan gagah perkasa. Kita enggak cengeng, kita akan hadapi setiap masalah. Tetapi kalau melihat orang lain yang sedang masalah, gunakan air mata itu sebagai pembebasan mereka. Gunakan air mata itu datang ke hadirat Tuhan. Biarkan mereka pun merasakan kasih Tuhan. Dan itu juga mereka akan mengalami pertobatan, perubahan hidup. Saya mengajak jemaat GMS Solo ini, menangislah untuk keselamatan orang lain. Kalau engkau melihat ada orang lain gak selamat, hati itu bisa masiku. Belajar untuk itu. Saya tahu beberapa di antara sini sudah memiliki hati itu semakin dipertajam di tahun 2025. Biarlah kita itu semakin menangkap isi hati Tuhan. Hati Tuhan itu selalu masiku melihat orang berdosa. Kita belajar punya hati seperti itu. Jangan dihakimi, jangan dituding. Tidak setuju dengan dosanya, tetapi kasihi manusianya. Dikatakan di sini bahwa
Allah menyerahkan mereka ke tangan Yabin. Yabin itu raja Kanaan, tetapi yang ditakuti bukan Yabin. Yang ditakuti adalah Sisera, panglimanya. Berarti panglimanya ini sangat hebat. Raja pun sampai kelihatan tidak ada bobotnya. Panglimanya lebih berbobot karena punya 900 chariot. Chariot itu kereta berkuda besi. Zaman dulu besi susah, ini belum zaman Saul. Di zaman Saul aja bangsa Israel itu cuma punya 2 logam. Senjata logam hanya 2. Yang dibawa Saul sama Yonatan. Berarti logam itu sangatlah barang yang sangat-sangat langka dan punya nilai advantage, punya nilai keuntungan bagi yang memiliki. Yang sempat saya baca dan pelajarin, beberapa teolog mengatakan, kereta kudanya itu, kalau yang suka lihat film-film Romawi, yang suka lihat film perang, kebetulan saya suka lihat film-film zaman lama, saya bayangkan chariotnya itu, rodanya itu, di porosnya itu ada besi-besi atau pisau yang cukup tajam. Kenapa kok ditakutin? Kalau hanya kudanya saja, dan ini kuda itu hanya menabrak, ya ada yang pasti meninggal ketabrak kuda dengan besar seperti itu. Tetapi yang ditakuti adalah roda yang berputar di porosnya yang membawa pisau itu. Yang bisa menghabisi orang lebih banyak lagi di kanan kirinya. Berarti radiusnya lebih besar. Bapak Ibu, apa esensinya bagi kehidupan kita mengenai Sisera? Jangan bermain-main dengan iblis. Iblis itu kelihatannya kecil, halah kereta kuda. 900, gak banyak loh 900 itu, benar. Tetapi kalau itu mereka solid, Anda jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tahun 2025, jangan melihatnya, itu hanya kereta kuda. Kereta kudanya itu, satu kereta kuda itu bisa menghabisi banyak orang. Karena nanti saya bacakan selanjutnya. Pasukan yang disediakan Israel itu gak seimbang dengan jumlah keretanya itu. Artinya, Bapak Ibu, untuk menang terhadap keinginan duniawi, untuk menang terhadap dosa. Bapak Ibu, jangan pernah anggap remeh. Sisera itu bisa menekan bangsa Israel 20 tahun. Hanya dengan 900 kereta kuda. 20 tahun 900 kereta kuda itu kalau nggak dirawat, nggak dijaga. Maafkan saya, zaman dulu nggak ada cat meni, nggak ada cat duko yang bisa mencegah karat, bener nggak? Berarti Sisera ini serius menjaga 900-nya dia. Yang orang yang jahat ini aja bisa serius. Iblis pun bisa serius. Bapak Ibu tahun 2025, jaga hati. Jangan sampai itu bocor. Jangan sampai bocor karena benci sama orang. Jangan sampai bocor karena pahit dengan seseorang. Sebisa mungkin bawa hati kita itu ke tempat transparan tiap pagi, tiap hari. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Pada waktu itu Deborah seorang nabia, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah sampai dikasih nama pohon korma Deborah. Antara Rama dan Betel di gunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Stop sampai ayat 5 dulu, coba saya jelaskan. Saya katakan ini kepada para pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin rohani di GMS Solo. CGL, Coach TL, Deborah tahu posisi dia berdiri di mana. Bangsa Israel tidak perlu susah untuk mencarinya. Dengan posisi berdiri itu, sampai dikasih nama pohon korma Deborah. Artinya apa? Relevansinya bagi kita ini apa? Para pemimpin CG harus memiliki fungsi. Orang-orang CG Anda mencari Anda, mereka tahu posisinya pemimpinku itu di mana. Aku ini bisa berhakim dengan dia. Aku ini bisa menaruh kepercayaanku di mana. Ini bisa ngomong secara rohani, juga bisa ngomong secara fisik.
Kalau dicari anak CG, lebih mudah untuk diraih, lebih mudah dicari, lebih mudah kalau misalnya anak CG nantinya, Cik bisa telepon, Cik bisa ngubungi, Cik bisa ketemu. Ayo, lebih available secara waktu. Biarlah orang-orang itu bisa tahu, pemimpinku itu ada di pohon korma sini. Aku tahu, dia itu setiap hari pasti akan di sini. Ini bukan berarti nanti di stalking ya, pemimpinnya, aku jadi pemimpin, harus menyerahkan jadwal dimanapun berada. Bukan, tetapi buat hati para anggota CG itu, aku ini aman, aku ini tahu pemimpinku itu selalu hadir untuk aku. Itulah poinnya. Bukan berarti harus berdiri di atas pohon atau di suatu, maafkan saya, bukan berarti harus di kayak suatu kafe tertentu tiap hari nungguin di kafe tertentu. Kalau yang punya kafe nggak apa-apa, kalau yang nggak punya kafe apa nggak kerja? Kerja itu boleh. Jadi kepercayaan sebagai seorang pemimpin itu, maafkan ya Bapak Ibu. Kepercayaan sebagai seorang pemimpin itu bukan beban. Saya selalu melihatnya itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau kita dipercayain, berarti kita itu dianggap mampu. Bapak Ibu jangan melihat itu sebagai beban. Bukan berarti harus selalu hadir, tidak. Tetapi kehadiran kita bisa dirasakan. Persis kayak Deborah sampai dikatakan begini. Deborah itu ia biasa duduk. Jadi posisinya semua orang akan tahu, dia pasti di pohon korma Deborah setiap hari. Lalu saya akan selanjutnya, karena pembacaan kita ini cukup banyak, saya akan cepat. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengarahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Stop sampai sana. Saya bisa melihat kolaborasi yang disampaikan Deborah itu bukanlah sarkas. Kalau kamu menang itu karena ada perempuan loh ya, bukan. Tetapi itu merupakan suatu kolaborasi bahwa antara imam dan raja atau panglima itu maju perangnya itu bersama-sama. Kalau kamu nggak maju, aku nggak akan maju. Kalau tidak ada tuntunan rohani, aku tidak akan maju. Inilah hubungan antara umat Tuhan dengan pemimpin-pemimpin rohani di atasnya. Saya rindu tahun 2025 CG itu semakin memiliki hubungan antara pemimpin dengan sponsor, dengan membernya, itu akan jauh lebih punya komunikasi, punya hubungan hati, punya hubungan batin, tetapi bukan stop di sana saja, bukan mengejar relationship-nya, tetapi kalian CG-nya itu punya visi-visi ke depan juga, harus menuju ke sungai Kison, harus menuju kemana, punya mimpi yang besar. Aku rindu loh, CG kita ini akan dipakai bagaimana loh. Para pemimpin CG, inilah kerinduan saya untuk tahun 2025. Kolaborasi itu tercapai. Kalau di dunia kerja relevansinya apa? Pemimpin tidak boleh kehilangan fungsi pemimpinnya di dalam dunia pekerjaan juga. Pemimpin itu harus memberikan direction, arah, memberikan mimpi ke anak buah juga. Gak bisa cuma nyuruh,
Wis kerja aja kesulitan, pikir sendiri. Kamu lo dibayar memang buat mikir. Pemimpin harus bisa menyingsingkan lengan baju. Ayo aku bantu kamu apa. Tapi kalau sudah bisa, kamu sudah pernah tak ajarin, kamu harus jalan sendiri juga. Kalau kita bimbing terus, ya terus ngapain kita memperkerjakan dia untuk pekerjaan itu. Tetapi kita siap untuk membantu mereka apa saja. Seperti yang dilakukan oleh Barak dan Deborah. Deborah tidak hanya memerintah, Deborah juga mengarahkan. Dan pada saat Barak ngomong, temenin, ayo kita maju bareng. Barak, aku ikut sama kamu. Dan inilah nubuatan Deborah memang. Sisera itu akhirnya jatuh di tangan seorang wanita. Dan saya kembali ke Sungai Kison. Oke. Sungai Kison, Bapak Ibu belajar punya hatinya Sisera. Sisera yang jahat memang. Sisera punya segala sesuatu. Jangan sampai kita buta seperti Sisera. Sisera itu panglima yang luar biasa. Tetapi dia itu meremehkan. Aku ini punya 900 kereta. Bangsa Israel itu bangsa yang gak punya logam. Nah gitu, saya gak tahu dengan cara apa Deborah dan Tuhan menggerakkan hatinya, panaslah hatinya Sisera. Bangsa Israel mengumpulkan 10.000, mau ngejak perang, ayo. Ada enggak dulu kalau zaman-zaman muda yang sering berkelahi, dimanapun tak ladeni, mau perang di mana, kita mau tawuran di mana, diladeni. Karena merasa ada backingan yang kuat, dimanapun berani, wah. Sisera ini merasa gitu, punya 900 chariot. Bapak Ibu, tahun 2025, jangan percaya dengan apa namanya backingan, jangan percaya namanya koneksi, jangan percaya dengan apa yang namanya apapun yang Anda merasa bahwa itu adalah kereta besi Anda. Karena kalau Anda fokusnya pada itu, Anda tidak fokus kepada Tuhan. Ini yang terjadi di Sisera. Sisera pasti gak mungkin akan tanya Tuhan. Dia melihat, aku punya 900, kamu ngejak aku perang ke Sungai Kison. Tak ladeni, ayo. 900 ku akan menghabisi 10.000-mu. Bapak Ibu, pasukan yang dipunyai Sisera itu bukan pasukan biasa saya baca. Pasukannya sangat-sangat hebat. Mungkin satu pasukan bisa mengarahkan 100 sampai 200 orang Israel. Karena orang Israel itu tidak memiliki armor aja besi loh gak punya. Mungkin dia pakai pakaian biasa apa. Sisera meremehkan. Di ayat 4 tidak dijelaskan bagaimana Tuhan beracara dalam peperangan ini. Cuma saya perlu kasihkan ini hin-hin. Jangan masukin tahun 2024 dengan rasa percaya diri dengan harta benda yang kita punya. Percaya diri dengan pendidikan, percaya diri dengan apapun yang hubungannya tentang diri kita. Percaya dirilah Tuhan akan nuntun dan sertai saya. Katakan amin. Tuhan akan membawa aku ini ke padang rumput yang hijau. Ada gandengan tangan Tuhan, saya selalu katakan itu. Bapak Ibu, di Hakim-Hakim yang 5, puisi yang dinyanyikan oleh Deborah dikatakan begini. Tuhan memberikan hujan di Sungai Kison. Sehingga Sungai Kisonnya itu airnya tinggi dan kiri kanannya ada lempung. Roda mau sebagus apapun kalau sudah kena lempung gak bisa muter. Kekalaan Sisera itu di sana. Dia merasa tidak bisa dihancurkan kereta kudanya. Ternyata bisa dihancurkan oleh lempung. Oleh tanah yang liat. Sehingga membuat rodanya gak bisa berputar. Datanglah orang Israel 10.000 itu. Memukul kala Sisera. Itu salah satu profetik yang Bapak Ibu perlu hati-hati. Jagai, jangan percaya diri dengan harta benda yang kita punya. Percayalah dirilah
dengan penyertaan dan tuntunan dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan berarti terus hartanya enggak dikelola dengan baik ya. Setelah itu harta harus dikelola dengan baik, segala sesuatunya harus dikelola baik. Tapi jangan percaya dirinya karena itu. Tahun 2025 aman. Perusahaanku loh bagus keuangannya semua. Tetap datang dengan lutut. Karena kita nggak pernah tahu. Saya tidak mengatakan penurunan. Tapi kenaikan pun kalau tidak di-manage dengan baik. Itu juga bahaya nantinya. Kalau Tuhan memberikan pertumbuhan yang signifikan tapi hati kita nggak siap. Kita juga bisa jatuh Bapak Ibu Saudara. Bawa hati itu yang polos kepada Tuhan nantinya. Bersama-sama di Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan. Kalau biasanya liwetan ya tuh sarapan pagi atau sop seger, soto seger. Tanggal 13 kita sarapan dengan firman. Kita memberikan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Lalu adapun Heber, orang Keni itu memisahkan diri dari suku Keni. Dari anak-anak Hobab, ipar Musa. Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Saanim yang dekat dengan Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau, lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara-tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Stop sampai sana. Ayat yang tadi saya bacakan, ayat 12 sampai ayat yang ke-17 itu yang saya jelaskan. Ada kesombongannya Sisera. Sisera mengatakan, oh kamu berani perang di Kison. Habis dengar gunjang-ganjing dikerahkan 10.000 semuanya. Mulailah bangkitlah Sisera, ayo kita perang. Lalu Tuhan itu mengacaukan melalui hujan yang saya tadi ceritakan itu. Dan menurut saya memang benar. Kalau kereta itu tidak stuck, tidak, saya masih belum menemukan kata-kata bahasa Indonesianya kecantol. Terhambat oleh sesuatu. Dia nggak mungkin akan turun dari keretanya. Dia nggak mungkin akan berlari. Dia pasti akan naik kereta. Dan dia larinya kemana? Dia larinya ke kemah Yael, istri Heber. Saya mau cerita tentang Heber. Heber itu merupakan orang Keni. Suku Keni, orang Keni ini adalah keturunan dari Bapak Yitro. Bapak Yitro itu punya anak, beberapa, salah satunya adalah istri Musa. Lalu dia punya kakak atau punya adik, saya belum jelas membacanya. Nah inilah keturunan Keni tersebut. Nah keturunan Keni ini berdiri di atas 2 kapal. Dia ini juga bersahabat dengan Raja Kanaan, dia juga baik hubungannya dengan orang-orang Israel. Kenapa kok bisa Sisera merasa, oh aku bisa ke rumahnya Yael. Bapak Ibu sekalian, tapi ada sesuatu yang beda dengan Heber. Heber itu
memisahkan diri dengan suku Keni, dia itu tinggal di Terbatin. Dia itu mengambil keputusan untuk mendekat ke bangsa Israel. Dan dia mengambil sikap yang jelas. Untuk masuk tahun 2025, Bapak Ibu tidak bisa di atas 2 kapal. Ikut Tuhan iya, ikut kepercayaan. Kelihatannya bukan ini, tapi hal-hal acara-acara liturgi Bapak Ibu juga ikuti. Kebudayaan nih sudahan. Sudah biasa, sudah kebudayaan keluarga juga. Tidak bisa. Mengikut Tuhan di tahun 2025 harus benar-benar firm. Firm itu berdiri dengan tegak. Aku ngambil posisi di sini. Saya akan cerita posisi apa yang harus Anda ambil. Posisinya harus ambil di posisi Tuhan. Selalu tanya, Tuhan, aku kalau melakukan ini Tuhan sedia apa tidak? Tuhan ini saya kecewakan apa tidak? Ambillah posisi itu. Jadilah orang Kristen yang lebih baik dibilang fanatik daripada jadi orang Kristen yang kelihatannya toleransi tetapi tidak punya prinsip. Mending dibilang fanatik tetapi engkau mengasihi setiap manusia. Tapi di satu prinsip, aku ini sangat-sangat fanatik, aku ini sangat-sangat berpegang teguh. Kalau tentang keselamatan hanya satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Makanya aku rindu kamu pun diselamatkan. Itulah kakunya kita itu di sana. Tetapi untuk hal yang lain-lain, kita itu lebih mengasihi mereka. Jangan hanya mengejar perkenanan manusia, melakukan sebuah tindakan hanya untuk dianggap, ya orang ini toleransi ya, orang ini juga bisa memberikan ruang ya. Bukan. Bapak Ibu, Heber itu ngambil ke posisi, dia tinggalnya dikatakan di ayat sebelumnya, tiba-tiba menyelempit itu bahasa itu ya, terselip. Di ayat 4, maafkan tadi saya masih ingat terselipnya dia, 11. Habis cerita tentang strategi, semuanya, ayo kamu perang, nubuatannya Nabi ya, dikatakan begini. Tiba-tiba 11 itu cerita tentang Heber. Heber itu memutuskan untuk ke pohon terbatin di Saananim yang dekat Kedes. Itu kayak suatu sikap bahwa aku ini pro dengan umat Tuhan. Tetapi Sisera nggak bisa. Sisera itu matanya sudah buta. Dia nggak bisa melihat orang ini kok tinggalnya di sini, saudara-saudaranya tinggal di sana. Jangan-jangan orang ini orang Israel bisa-bisa. Yael matanya buta. Yael merasa semuanya orang itu menurut orang Keni pasti pro dengan saya. Dia sangat confident. Saya melihat Sisera ini orang yang sangat percaya diri. Ada beberapa orang Kristen justru malah kok minderan. Sisera ini orang yang gak mengenal Tuhan malah percaya dirinya gak karuan. Dia itu percaya bahwa pasti aman ini dia. Makanya dia sembunyi. Kita lanjutkan pembacaan kita. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk. Jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air minum sedikit, aku haus. Perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan berkata kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu mendekati dia diam-diam, lalu dilantakannya patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, keluarilah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya.
Ini suatu hal yang sangat gore, sangat kejam juga menurut saya. Bagaimana tragisnya kematian Sisera. Bapak Ibu, Sisera tidak pernah belajar apa-apa kehidupannya. Saya berharap Jemaat GMI Solo, jangan sampai kita tidak belajar apa-apa di tahun 2024, sesuatu bekal yang perlu kita bawa. Mungkin kegagalan, mungkin keberhasilan. Keberhasilan jangan terlalu sering dibawa, nanti kita lupa diri. Tapi kegagalan perlu kita bawa, bukan untuk menjadi seseorang yang tidak bisa move on, tetapi membuat orang menjadi mawas diri. Sisera itu kehilangan mawas dirinya. Dia itu langsung menganggap situasi itu aman-aman, tidur pulas. Dan ini menurut saya hikmat dari Yael. Kalau air minum masih bisa ini. Banyak orang tua akan bicara gini. Kalau mau tidurnya enak, minum susu yang hangat. Benar. Bagi Bapak Ibu yang beberapa dari sini hadir, mungkin ini bisa dicoba. Kalau Bapak Ibu gak bisa tidur, bisa minum susu hangat. Dan masuk dalam hadirat Tuhan ya. Itu bisa membawa damai sejahtera ya bagi kehidupan kita. Contoh aplikasi kan. Orang yang kondisi perang aja bisa tidur dengan nyaman loh. Sampai tidak sadar ternyata pelipisnya sini itu dimasukkan patok kemah. Patok kemah itu enggak kecil loh, patok kemah itu segini. Kalau patok kemahnya kecil, maka kemah itu bisa terbang. Patok kemah itu harus panjang dan kuat. Anda bayangkan, Yael, dan inilah nubuatan yang memang Barak dapat dari Deborah. Sisera akan mati di tangan perempuan. Tetapi bukan Deborah ternyata, di tangan seorang wanita bernama Yael. Yael itu akhirnya disebut sebagai pahlawan di puisi Deborah. Apa yang kita bisa belajar dari kisah dari Deborah dan Barak ini? Saya ajak Bapak Ibu untuk masuk tahun 2025, ada karakter-karakter yang saya tadi sebutkan untuk dirubah. Ini akan bisa dibawa. Kontradiksi antara ayat yang ketiga dan ayat yang ke-24. Saya bacakan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ayat 24, kontradiksinya. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Siseranya dikalahkan, Yabinnya habis. Bapak Ibu, Saudara, apa sisera-sisera dalam kehidupan Anda? Agar Yabin itu pun habis dalam kehidupan kita. Mungkin ada kesombongan, ada kepercayaan diri yang berlebih. Untuk masuk tahun 2025, kita nggak bisa dengan kesombongan. Sombong itu berarti kita tidak bisa belajar tunduk kepada Tuhan, kepada otoritas pemimpin yang ditaruh di atasnya. Merasa tahu, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa pelajarin, ada 3 aplikasi kehidupan, boleh ditampilkan. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita tidak dapat jalan sendiri, diperlukan kolaborasi dalam menghadapi tantangan. Apa relevansinya bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan suami istri sudah kehilangan kolaborasinya. Istri berkata apa? Sudah, kamu itu ngerti apa? Aku yang lebih paham, aku yang lebih ngerti segalanya. Jangan-jangan kolaborasi ini sudah mulai tidak ada penundukan diri, tidak ada bentuk, coba sih saya pikirkan sih. Istri juga kalau diomongin suami, sudahlah aku yang ngerti semuanya. Kamu ini sudah diam-diam aja. Apalagi kalau yang perempuan berpenghasilan lebih besar. Jangan-jangan kolaborasi ini sudah hilang dalam keluarga. Anda nggak bisa ngadepi tahun 2025 dengan kolaborasi yang retak ini. Mulai datang kepada Tuhan hari ini. Perbaiki komitmen, perbaiki komunikasi. Saya percaya tahun 2025 Bapak Ibu bisa confident masuknya. Karena engkau punya kolaborasi yang indah. Tuhan, hubungan suami istri, dan komunitas.
Ini akan menjaga kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, miliki komunitas rohani untuk dukungan dan kekuatan melalui CG. Dari CG. Ini yang saya alami dan saya berdoa, Bapak Ibu yang juga akan alami. Bapak Ibu akan dibangkitkan potensi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Karena pemimpin di atas Bapak Ibu sekalian memiliki kepekaan. Bapak ini punya potensi ini. Bapak ini bisa dipakai Tuhan di area ini. Bapak ini bisa ini. Ada beberapa tuh Bapak Ibu awalnya akan merasa aku gak nyaman digitukan. Aku terlalu diikut campuri. Aku terlalu begini, aku terlalu dipaksa-paksa. Bapak Ibu, beranilah keluar dari zona nyaman itu. Karena disitulah nanti Tuhan akan membuka potensi-potensi sesungguhnya dalam kehidupan. Dan pemakaian Tuhan itu akan semakin berwarna dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, lakukan tindakan iman tanpa menunda. Kita belajar dari kisah Deborah dan Barak. Antara tiap ayat tidak ada dramanya. Dikatakan, carilah Naftali, Sebulon. Langsung bergeraklah Barak, mengumpulkan bersama-sama. Deborah dan Barak mengumpulkan orang Naftali dan Sebulon. Berperang bersama-sama. Menuju sungai Kison. Tidak ada penundaan, tidak ada drama di dalamnya. Lakukan tindakan iman tanpa menunda. Itu artinya ketaatan. Bapak Ibu, belajar taat untuk masuk tahun 2025. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di tahun 2025, lebih sering lagi cari wajah Tuhan. Itu start ketaatan kita yang pertama. Lalu pada saat kita memiliki saat-saat dengan Tuhan, belajar taat yang kedua, ketiga, keempat. Lama-lama kita menjadi umat-umat Tuhan yang mengalami penyertaan dan tuntunan Roh Kudus terus-menerus dalam kehidupan itu. Katakan amin. Mari kita bawa hati kita dan komitmen kita dengan nyanyian ketaatan ini.